Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai metode pengumpulan data melalui wawancara, yang mana anggota kelompok kami yaitu Dafriza dan Putih Rahmania. Wawancara adalah salah satu teknik yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Wawancara adalah suatu proses interaksi antara pewawancara dengan sumber informasi atau informan dengan melakukan komunikasi langsung, yang mana pewawancara langsung bertanya mengenai objek yang diteliti. Jenis wawancara. Esterberg, sebagaimana dikutip Sugiono, dalam memahami penelitian kualitatif membagi wawancara menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama wawancara terstruktur, yang kedua wawancara semi terstruktur, yang ketiga wawancara tak terstruktur. Wawancara terstruktur ini disebut juga wawancara terkendali, yang dimaksudkan adalah bahwa seluruh wawancara didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara terstruktur ini mengacu pada situasi kepada seorang peneliti melontarkan sederet pertanyaan kepada responden berdasarkan kategori-kategori jawaban tertentu atau terbatas. Yang kedua, wawancara semi terstruktur. Wawancara ini adalah proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan. Penggunaannya lebih fleksibel daripada wawancara terstruktur. Yang ketiga, wawancara tak terstruktur, yang mana wawancara ini yaitu bebas, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Pedoman yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Penyusunan pedoman wawancara. Yusuf mengatakan bahwa melakukan wawancara sebaiknya menyusun materi secara sistematis yang ingin ditanyakan. Tahap-tahap yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan studi literatur agar peneliti memahami serta membersihkan masalahnya dengan tuntas, yaitu dengan menentukan domain yang dapat mewakili masalah yang sesungguhnya, identifikasi sampel dengan lebih rinci termasuk identitas dan alamat sumber informasi, dan tentukan tipe wawancara yang akan dipakai. Yang kedua yaitu menentukan format pertanyaan wawancara. Yang pertama, formatnya langsung atau tidak langsung, khusus atau tidak khusus, menanyakan fakta atau pendapat, dan pertanyaan atau pernyataan. Yang ketiga yaitu menentukan isi dari pertanyaan wawancara, yaitu yang pertama, sampaikan pertanyaan dengan urutan yang jelas, memulai dengan pertanyaan sederhana dan fakta, selanjutnya pertanyaan rumit ditanyakan pada kegiatan terakhir. Setelahnya, menentukan urutan, gunakan pertanyaan yang tidak sulit dan meragukan dalam bentuk khusus agar mudah dipahami oleh informan. Selanjutnya, pewawancara jangan menempatkan diri sebagai responden dalam berkomunikasi karena hal tersebut mengurangi hormat dari informan. Dan terakhir yaitu hindarilah bentuk pertanyaan yang membimbing. Langkah-langkah wawancara. Creswell menjelaskan bahwa prosedur wawancara seperti tahapan berikut. Yang pertama, identifikasi para partisipan berdasarkan prosedur sampling yang dipilih. Yang kedua yaitu tentukan jenis wawancara yang akan dilakukan dan informasi apa yang relevan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Yang ketiga, siapkan alat perekam yang sesuai, misalnya mic, untuk pewawancara maupun partisipan. Yang keempat yaitu cek kondisi alat perekam, misalnya baterainya. Kaset harus kosong dan tepat pada pita hitam bila mulai merekam. Jika perekaman dimulai, tombol perekam sudah ditekan dengan benar. Yang kelima yaitu susun protokol wawancara. Panjang kurangnya lebih 4-5 halaman dengan kira-kira 5 pertanyaan terbuka dan sediakan ruang yang cukup di antara pertanyaan untuk mencatat respon terhadap komentar partisipan. Yang keenam yaitu tentukan tempat untuk melakukan wawancara, jika mungkin ruangan yang cukup tenang, tidak ada distraksi, dan nyaman bagi partisipan. Yang ketujuh yaitu berikan informed consent pada calon partisipan. Yang kedelapan yaitu selama wawancara sesuaikan dengan pertanyaan, lengkapi pada waktu tersebut, hargai partisipan dan selalu bersikap sopan santun. Pewawancara yang baik adalah yang lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Keuntungan dan kelemahan wawancara. Menurut Yusuf, pengumpulan data dengan menggunakan wawancara merupakan salah satu cara terbaik dan tepat jika peneliti ingin informasi yang mendetail dan mendalam mengenai suatu objek penelitian. Namun tentunya ada keuntungan dan kelemahan dalam wawancara. Apa saja itu? Berikut dijabarkan keuntungan dan kelemahan dari wawancara.
Yang pertama yaitu keuntungan dari wawancara. Yang pertama, respon rate wawancara lebih tinggi jika dibandingkan dengan kuesioner karena pewawancara langsung menemui responden. Yang kedua, sampel penelitian yang lebih sesuai dengan rencana dikarenakan informan dapat ditemui. Yang ketiga, bisa mengumpulkan informasi pelengkap yang hendak dipakai agar memperkuat analisis ketika penyusunan laporan hasil penelitian. Yang keempat, dapat meminta informasi yang lebih rinci dan fokus. Yang kelima, dapat memperbaiki kembali dan melengkapi informasi jika ada informasi yang salah dan kurang. Yang keenam, pertanyaan yang dirasa sensitif dapat ditanyakan secara hati-hati kepada informan atau dimanipulasi agar informan tidak tersinggung dengan pertanyaan yang diajukan. Yang ketujuh yaitu lebih lengkap. Kelemahan dari wawancara yang pertama yaitu waktu yang diperlukan lebih banyak, adanya bias atau kecondongan pewawancara, kurang anonim, dan terakhir yaitu tidak memiliki kesempatan untuk berkonsultasi. Informan menjawab dengan menduga-duga atau informasi yang diketahuinya tanpa bisa berkonsultasi lebih dahulu. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.